Pertama, berkaitan dengan menu yang di sini ada file, edit, kemudian ada view, data, transform, analyze, grafik, utilities, extension, Windows, dan lain sebagainya. Nah, di menu bar ini nanti bisa menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, file new nanti membuat data baru, membuat output baru. Kalau open membuat data. Misalkan kita sudah memiliki data, kita ingin membuka, tinggal klik data, nanti akan muncul seperti ini. Nah, data SPSS itu pasti akan ada tulisan ini .sav. Ini berarti data yang bisa kita buka. Misalkan sebagai contoh ya. Ini saya klik terus saya open. Nanti datanya otomatis akan muncul. Nah, seperti ini datanya. Terdiri dari angka-angka. Nah, kalau yang file open terus output, nah kalau output beda. Output itu nanti akan bunyinya seperti ini .spv. Ini berarti output. Nah, output nanti akan kita bisa buka, klik, terus kemudian open, nanti akan muncul bagian output yang seperti ini. Nah, datanya seperti ini. Ini contohnya output. Kalau sudah, kita bisa klik file, close atau exit juga boleh. Kita pilih close saja. Terus ini juga file close. Jadi dia akan kembali ke berikutnya. Tapi sebelum melakukan exit atau close, harus mengeklik dulu save supaya nanti tersimpan. Selain file nanti ada export data. Export data itu sebentar ini import data. Nah, import data itu bisa kita import kalau kita punya data di Excel, punya data di ini nama-nama ini, nanti kita bisa mengimportnya atau kita bisa masukkan tanpa harus copy paste, tapi langsung bisa dari Excel. Kita tinggal pilih. Misal ini terus kita open. Nanti dia akan otomatis muncul di sini semuanya. Atau kita bisa juga manual mengisikan satu-satu di sini. Tinggal klik OK. Nah, otomatis data-datanya sudah masuk tanpa harus copy paste. Itu fungsi yang cepat. Selanjutnya apa? Nah, nanti untuk outputnya, ini tak close dulu. Untuk outputnya nanti akan keluar seperti ini. Nah, tandanya kita tadi kan sudah menginput. Nih, menginput data sudah terrecord di sini. Terus selanjutnya itu adalah fungsi import. Ini harus di-save dulu kalau ingin melakukan penyimpanan data. Ini ekspor itu data-data yang sudah terinput di sini di SPSS itu bisa kita ekspor juga. Kita jadikan Excel, jadikan PDF dan lain sebagainya itu bisa. Kemudian ada edit, ada undo, redo. Undo itu untuk mengembalikan ke data. Dengan kita sudah ngetik, kok salah atau ingin dihapus, kita bisa mengeklik undo. Redo itu untuk mengembalikan tadi data yang kita undo, terus kita ini sama fungsinya seperti di MS Word, Excel, dan lain sebagainya. Copy, cut, paste, dan lain sebagainya, tentunya kalian sudah memahaminya. Ada grid line, font, dan lain sebagainya. Status bar itu munculnya akan di sini. Ini status bar namanya. Terus ini grid line. Kalau kita hilangkan, dia akan polos. Tapi kalau kita isi, nanti akan seperti ini. Ini saya hapus saja dulu.
Kemudian ada namanya data. Nah, di sini ada banyak sekali untuk mengidentifikasi data yang terduplikasi, untuk membandingkan, untuk mengurutkan variabel, kasus, dan lain sebagainya. Split untuk menggabungkan file, untuk memecah file, dan lain sebagainya. Terus transform, data-data yang kita masukkan, misalkan ada data variabel, data nominal, ordinal, interval, rasio, seperti itu. Misalkan ada data rasio, kita ingin menurunkan menjadi nominal, itu bisa dengan cara ini, transfer record into same variable atau into different variable. Nanti kita turunkan dari interval sama rasio, kita turunkan menjadi nominal atau ordinal, itu bisa. Nanti kalian akan pelajari berkaitan dengan skala data, nominal, ordinal, rasio, nanti kalian akan pelajari di praktikum berikutnya. Kemudian analyze, nah ini yang paling banyak sekali menunya karena ini adalah fungsi untuk menganalisis data atau mengolah data. Jadi deskriptif statistik itu untuk menghitung nilai frekuensi, tabel silang, kemudian untuk melaporkan juga bisa, melaporkan kasus berdasarkan baris, kolom, dan lain sebagainya. Deskriptif, ada tabel silang, dan lain sebagainya tadi. Terus ada membandingkan, nanti akan ada data apa statistik parametrik, non parametrik. Nah, itu nanti untuk menentukan kita mau menggunakan yang mana dan lain sebagainya. Nah, nanti sambil jalan kita akan berlatih dari menu-menu ini nanti. Kalau uji korelasi nanti ada ini uji korelasi atau uji hubungan. Kalau uji beda nanti ada compare-mean seperti ini ada. Dan tentunya nanti juga tergantung skala datanya yang akan kita gunakan apa, terus statistik parametrik atau non parametrik seperti itu. Nah, ini sudah disendirikan. Kalau parametrik kita menggunakan ini, kalau non parametrik di sini ada ini. One sample, ada independent sample, related sample, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan sebelum ke tampilan menu ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Halo? Pak, saya kan sudah download aplikasinya, tapi apa tampilannya bukan kayak seperti Bapak, Pak? Tampilannya seperti apa? Bentar. Coba ditampilkan dulu ke saya, Mbak. Saya pindah ke sini. Mbak Fepi ya? Saya Sylvia, Pak. Oh, Sylvia. Coba saya sebentar. Dah, coba di share screen di sana. Seperti ini, Pak, tampilannya. Ini MS Word. Benar-benar. Coba yang SPSS. Masih kayak WinRAR Archive, Pak, mungkin. Kalau tampilannya WinRAR, berarti itu belum diinstal. Jadi harus diinstal dulu. Nanti kalau kalian bingung cara installnya, bisa pergi ke toko servis laptop atau servis komputer. Minta tolong masnya untuk menginstalkan itu.
Karena kalian sudah punya aplikasinya, tinggal diminta bantuan aja untuk menginstalkan. Nanti paling cuma bayar berapa. Baik, Pak. Kalau sudah terinstall, nanti aplikasinya akan jalan seperti punya saya tadi. Permisi Pak, saya sudah install, tapi yang apa muncul tuh ini harus login lewat email gitu nggak sih Pak? Oh, nggak usah Mas. Yang Apa ya, di arterial gitu. internetnya dimatikan aja, terus nanti kan ada license itu, diklik aja license-nya, dimasukkan. Baik Pak. Saya ya, nanti saya ajari. Sebentar. Oke, sambil jalan, saya jelaskan lagi untuk SPSS-nya. Nah, untuk menu ini, yang kolom ini, yang baris yang atas, yang horizontal ini namanya ini namanya variabel. Jadi nanti yang per kolom ini, yang vertikal itu akan namanya berwujud variabel. Nanti kalian bisa sambil baca-baca modulnya itu ya. Ini namanya kolom. Variabel-variabel itu nanti akan ada di sini semua. Jadi ke bawah. Kalau misalkan di sini responden, nah ini berarti respondennya nanti tidak dihitung karena tidak masuk variabel. Yang variabelnya nanti gambarannya seperti ini. Terus nanti saya contohkan data. Nanti kalau logout terus masuk lagi ya ke Zoom-nya. Ini saya hapus-hapus dulu aja. Nah, ini ketika kita menuliskan di sini, itu harus angka, tidak bisa huruf. Nah, ini misalkan kita enter. Huruf bisa, tapi nanti hasilnya tidak bisa dihitung. Jadi di sini harus angka-angka semua. Nah, di sini harus angka. Misalkan responden itu boleh dengan R1, R2, itu boleh, atau angka 1, 2 untuk ini aja, identitas responden aja. Itu boleh seperti itu. Biar mudahkan kita bikin angka aja. Responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus setelah itu bagaimana? Nah, setelah kita mendapatkan ini namanya variabel. Variabel 1 kita misalkan akan menggunakan jenis kelamin, misalkan 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Tidak bisa kita tulis laki-laki, perempuan, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan angka. Kalau menggunakan huruf seperti ini nanti tidak bisa dihitung. Oke, itu ya, kita hapus. Misalkan ini ada data. Kan ada 10 data ini.
laki-laki perempuan, terus pendidikan, misalkan pendidikannya SD, SMP. Nah, sama, ini tidak boleh ditulis SD, SMP, SMA gitu. Jangan, tetap harus angka 1, 2, 3 misalkan. Nanti bagaimana cara mengolahnya, nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah tampilan data view ini semuanya berupa angka-angka. Tapi yang di sini nanti bisa kita ganti namanya, misalkan responden, yang di sini jenis kelamin, yang di sini laki-laki dan perempuan. Jenis pendidikan. Nah, di sini nanti kita tidak bisa mengubahnya dari sini. Tidak bisa mengedit. Yang bisa adalah melalui dari variabel view. Nah, nanti baru kita bisa tuliskan yang variabel pertama ini misalkan responden. Nah, di sini tidak bisa ditulis, tidak bisa memakai spasi ya, jadi harus digandeng semua. Misalkan sebagai contoh, responden spasi 1, dia nanti akan menolak muncul seperti ini, variabel contain illegal character. Oke, berarti di ini saja tanpa spasi, responden. Terus yang tadi variabel kedua, yang ini adalah jenis kelamin. Misalkan kita singkat saja JK gitu, jenis kelamin. Terus yang satunya pendidikan. Pendidikan. Nah, untuk yang tipe ini biarkan string itu boleh. Tapi kalau numerik ya diganti numerik. String itu tadi berupa huruf. Huruf-huruf. Nah, ini juga harus diganti karena kalau string nanti tidak bisa kita hitung. Ini numerik, klik oke. Nah, desimal, angka desimal itu nanti pengaruhnya di sini. Sebagai contoh ini ya, misalkan kita turunkan ini kolomnya, lebar kolom. Ini bisa diatur mau 8, mau 4, 5 dan sebagainya bisa. Lebar kolom. Sebagai contoh ini nanti kita kembali ke variabel data view. Nah, ini jenis kelamin. Ini tadi kan tidak ada nilai desimalnya, jadi hanya angka 1 saja. Kalau di sini ada angka desimalnya, artinya ada koma di sini. Setelah angka pasti ada koma 000. Nah, ini nggak apa-apa dikasih, itu nggak akan mempengaruhi hasil. Kalau saya lebih suka seperti itu, dengan 2 desimal di belakang angka, di belakang koma. Karena belum tentu nanti yang data kita ambil itu bulat, bilangan bulat, bisa saja bilangan desimal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus bagaimana cara mengubah ini? Tadi kan laki-laki perempuan. Nah, ini belum bisa berubah. Kita masuk ke variabel view lagi, terus ini labelnya dituliskan. Ini nama identitas responden gitu. Identitas responden. Ini boleh dispasi kalau di bagian label ini. Jenis kelamin. Terus jenis tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Itu. Terus values-nya nanti kita isi. Kalau yang responden berhubung dia tidak ada makna, itu kita kosongkan, abaikan saja. Yang perlu kita ganti adalah ini jenis kelamin. Klik yang tanda titik-titik 3 ini di samping kanan, kemudian diketikkan 1 itu adalah laki-laki. Angka 2 perempuan itu juga boleh. Angka 1 perempuan itu juga boleh. Di add, terus kemudian 2 perempuan. Klik add. Dibalik boleh. Nanti nggak mempengaruhi hasil. Oke, nanti sudah masuk di sini. Terus yang ini bagaimana pendidikannya? Yang pendidikan itu nanti misalkan tadi 1 itu SD, add, terus 2 SMP, add, terus 3 SMA. Oke, terus klik OK. Kemudian di sini ada insert. Itu bisa kita pilih. Misalkan yang ini
jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah data nominal, dia hanya memiliki kelompok-kelompok saja. Berarti nanti nominal. Kalau yang memiliki tingkatan bagaimana seperti pendidikan dan lain sebagainya itu adalah data ordinal. Atau kalau ini mau diabaikan saja, klik scale itu saja itu juga boleh, nggak apa-apa, tidak masalah. Terus setelah itu ini sudah selesai semua, kita isi. Yang perlu diisi adalah ini supaya tidak membingungkan nanti dan outputnya bisa kita baca, tidak bingung. Ini tanpa spasi, terus ini label, terus values, ini diisi. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Terus unsur ini boleh diabaikan kalau tidak tahu ini nominal ordinal, tapi lebih bagus kalau tahu ini nominal atau ordinal. Kalau nanti datanya interval, rasio, dan lain sebagainya, cukup klik scale saja. Oke, terus selanjutnya kita kembali ke data view. Tuh, mana kok belum berubah? Ya, karena belum ditampilkan. Tampilkannya bisa melalui view, terus klik value label. Nanti dia akan berubah sendiri. Laki-laki, perempuan, kan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang lebih mudah lagi, pakai icon yang ini. Kalau pakai icon ini tinggal klik gitu aja, nanti sudah berubah. Kita klik lagi, kembali ke angka. Tuh. Inilah fungsinya SPSS. Jadi akan memudahkan kita dalam mengolah data. Ada lagi beberapa jenis aplikasi pengolah data. Namanya Stata. Nah, Stata ini juga berbayar, memiliki lisensi, jadi harus beli. Yang kalian, yang saya kasih ke kalian itu asli bajakan maksudnya. Jadi kalau kalian menggunakan SPSS, ketika menggunakan membuat tugas akhir, jangan sampai cantumkan SPSS berapa. Yang bisa kalian cantumkan adalah ini menggunakan aplikasi pengolah data gitu aja. Kecuali kalau kalian beli license-nya, SPSS, Stata, Lisrel, dan lain sebagainya, itu kalian boleh cantumkan. Data ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 24 dengan lisensi apa. Itu baru boleh. Ini gambarannya, selain SPSS ada namanya Stata. Stata ini lebih dalam mengolah data itu lebih detail sebetulnya daripada SPSS. Tapi